Pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada Sekutu. Berita tentang kekalahan tersebut sangat dirahasiakan oleh Jepang. Tetapi tokoh golongan muda yakni Sultan Syahrir mendengar berita tersebut melalui siaran radio BBC, British Broadcasting Corporation. In a test in the United States New Mexico desert, then 5,000 miles away at Hiroshima, and then again at Nagasaki, came the world-shaking explosions of the atomic bomb. Latest reports from the Japanese say that 126,000 died as the result of the damage done by the single bomb that blasted the city. With the help of gauze masks, a few citizens seemed able to exist among the wastelands. Although the end of Japan's aggression was in sight before atomic bombings, it was this terrific force that finally signed her death warrant. It's the atomic bomb exploding at Nagasaki. The film was taken in a B-29 many miles away. All of you who see this picture can judge for yourselves the extent of the menace to civilization of this new weapon. Civilized people can only demand that such power be directed not towards their obliteration, but to the benefit of mankind. Saudara-saudara sekalian, saya tadi mendengar berita dari radio luar negeri. Jepang telah mengalah kepada Sekutu. Ini adalah berita yang menggembirakan untuk kita semua. Indonesia berada di kekosongan kekuasaan. Lalu, apa yang harus kita lakukan untuk mengisi kekosongan Indonesia pada saat ini? Mari kita semua sepakat untuk menolak segala bentuk hadiah kemerdekaan dari Jepang karena kita akan menyusun kemerdekaan itu sendiri. Ini benar, kemerdekaan adalah hak dan hal persoalan yang harus diproklamasikan. Mari kita berunding dengan Bung Karno dan Bung Hatta untuk memutus hubungan dengan Nippon. Saya setuju dengan Mikana. Bagaimana kalau kita segera memberitahu Bung Karno dan Bung Hatta? Lebih cepat, lebih baik kan? Tapi bagaimana jika Bung Karno dan Bung Hatta tidak setuju dengan ini semua? Pasti setuju. Ya, harus setuju! Bentar. Bu kecil, silakan masuk. Maaf, rumah saya sederhana. Ya, apa Bung? Silakan duduk. Ada apa Bung kemari? Saya kemari untuk membahas kemerdekaan kita, Bung Hatta. Kemerdekaan? Bukan kemerdekaan sudah diserahkan kepada PPKI? Tapi menurut saya kemerdekaan dilaksanakan tanpa PPKI. Apa maksud Bung berbicara seperti itu? PPKI bentuk Jepang. Jika kita melalui PPKI, Sekutu akan mengakui bahwa negara Indonesia buatan Jepang. Maka dari itu, proklamasi kemerdekaan harus diatasnamakan bangsa Indonesia. Selagi kita dalam masa vacuum of power. Vacuum of power? Apa itu Bung? Saya mendengar dari radio bahwa Jepang telah menyerah dari Sekutu. Itu artinya Indonesia berada di dalam kekosongan kekuasaan. Maka dari itu, lebih baik kita segerakan memproklamasikan Indonesia sebelum Sekutu datang. Tapi apakah Bung Karno setuju dengan pemikiran kita? Mari kita memberitahukan kepada Soekarno. Ide yang bagus. Mari Bu. Ada Bung Karno? Ada? Bisa kami bertemu dengan beliau? Tunggu sebentar ya. Iya. Pak, ada apa ini? Silakan masuk. Isi. Silakan duduk.
Kita harus menolak kemerdekaan dari Nippon. Kita harus menolak kemerdekaan itu sendiri. Nippon sudah kalah telak. Kita harus membuktikan bahwa Indonesia bukan bentukan dari Jepang. Maka secepatnya kita memproklamasikannya. Aku harus memberitahukannya kepada Laksamana Maeda dahulu. Untuk apa lagi, Bu? Untuk memastikan semua ini, mereka masih kuat. Nippon sudah kalah. Mereka masih bisa. Cukup! Cukup! Tidak ada gunanya kalian berdua berdebat di sini. Mau Jepang menang atau tidak, yang penting jangan sampai terjadi kekacauan. Hidupnya jadi pertahankan, tidak ada yang benar, Bung. Para pemuda mengadakan rapat yang dihadiri oleh Khairul Saleh, Johar Nur, Kusnandar Subadjo, Wikana, Margono, serta Alamsyah. Mereka semua sepakat mendesak Soekarno-Hatta. Malam harinya, golongan pemuda pergi ke rumah Soekarno untuk menyampaikan gagasan dari para pemuda. Adu mulut pun tak terhindar. Mereka menuntut agar pengumuman proklamasi dilakukan pada tanggal 16 Agustus 1945. Jika mereka menolak, maka akan terjadi sebuah pergolakan besar. Kita harus memproklamasikan kemerdekaan secepatnya. Saya tidak bisa melakukannya. Saya tidak bisa meninggalkan tanggung jawab saya sebagai ketua PPKI. Saya harus mendiskusikan hal ini terlebih dahulu dengan anggota PPKI lainnya. Bersabarlah. Benar, PPKI adalah badan yang mengurus kemerdekaan. Jadi kalian semua tidak perlu khawatir. Bersabarlah. Kalau tetap seperti ini, kami akan... Akan apa? Ini leherku. Bawa ke pojok sana. Bunuh aku sekarang. Jangan tunggu besok. Bukan seperti itu, Bung. Kami hanya meringatkan. Pada tanggal 15 Agustus 1945, para pemuda mendesak golongan tua untuk memproklamasikan Indonesia. Namun, usaha tersebut gagal. Para pemuda lalu melaksanakan pertemuan di Jalan Cikini, nomor 71, Jakarta. Mereka lalu sepakat untuk menculik Soekarno-Hatta dan membawa mereka ke Rengas Dengklok. Bagaimana bisa kemerdekaan kita serahkan kepada PPKI? PPKI saja bentukan Jepang. Jika proklamasi tetap kita berikan kepada PPKI, apa gunanya perjuangan kita selama ini? Kemerdekaan Indonesia adalah milik kita, bukan Jepang. Lalu kita harus bagaimana? Kita harus menemukan solusi. Kita harus bergegas mencari solusi. Kita harus culik Soekarno dan Hatta. Apa maksudmu, kawan? Benar, Soekarno dan Hatta kita jauhkan dari golongan tua dan pemikiran mereka yang kolot. Maka kemerdekaan ada di tangan kita. Kaum muda membuat siasat yang unik. Mereka membagi kelompoknya menjadi dua bagian kelompok kecil yang bertugas membuat keributan seolah akan terjadi penyerangan ke Jakarta. Khairul Saleh dan kawan-kawan mempengaruhi Soekarno dan mengatakan bahwa jika Soekarno tidak pergi dari rumahnya, maka ia akan ditangkap oleh Jepang karena dianggap sebagai pelopor penyerangan kaum muda di Jakarta. Ada apa ini? Bung Syahir. Ada apa? Mereka menculik Bung Karno dan Bung Hatta. Karena apa ini? Hatta, kerjaan siapa ini? Syahrir. Keesokan harinya, Ahmad Subadjo rela mempertaruhkan nyawanya dengan menjemput Soekarno-Hatta untuk kembali ke Jakarta dan menjamin proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia.
Mau apa? Di mana Bung Karno dan Hatta? Mau apa kamu? Mau menghalangi saya? Subarjo, bagaimana keadaan Jakarta sekarang? Di Jakarta aman-aman saja, Bung. Apa? Jadi kita hanya buang-buang waktu. 1 hari sia-sia. Namun satu hal yang pasti, Kaisar Hiro telah memberikan kekuasaannya kepada sekutu. Nippon sudah habis. Benar kata Syahrir, kita harus segera kembali ke Jakarta. Benar, mari kita proklamasi. Siap. Akhirnya, golongan tua dan golongan muda menyepakati bahwa pengumuman proklamasi harus dilakukan di Jakarta oleh Soekarno. Kemudian, Soekarno mendatangi markas Jepang dan menagih kemerdekaan Indonesia yang telah Jepang janjikan akan dilakukan pada tanggal 24 Agustus 1945. Pihak Jepang dan Indonesia berdebat. Untuk menghindari campur tangan Jepang, pembuatan rumusan proklamasi dilakukan di rumah Laksamana Tadashi Maeda, perwira Jepang yang telah membantu Indonesia. Siap. Baiklah, laksanakan tugas kalian. Saya akan menjamin keselamatan kalian. Siapa? Terima kasih, Pak. Silakan. Bagaimana, Bung? Kita tidak ada yang membawa naskah proklamasi. Yang paling benar kita tulis. Di antara kita bertiga, Bung Hatta lah yang tata bahasanya paling bagus. Baik, Bung. Tapi Bung yang nulisnya. Baiklah. Lebih baik siapa yang menandatangani naskah ini? Saya rasa yang lebih baik adalah Bung Karno. Kenapa harus saya? Karena Bung akan menjadi presiden setelah ini, Bung. Tetapi yang ikut memperjuangkan kemerdekaan ini bukan hanya saya sendiri. Jika seperti itu, Bung, bagaimana jika kita tulis atas nama bangsa Indonesia? Ide yang bagus. Saya setuju, Bung. Pengetikan naskah proklamasi dilakukan oleh Sayuti Malik atas permintaan Soekarno bersama BM Diah. Sayuti Malik mengetik naskah proklamasi di ruang bawah tanah rumah Laksamana Maeda. Saat proses pengetikan naskah proklamasi, terdapat beberapa kali perubahan penulisan kata yang akhirnya menghasilkan teks proklamasi sampai sekarang ini. Naskah proklamasi ditandatangani oleh Soekarno-Hatta atas nama bangsa Indonesia. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta, dibuai dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua, sampai akhir menutup Berita proklamasi disebarkan melalui media cetak dan radio. Berita tersebut dengan cepat menyebar. Rakyat kemudian berkumpul ke depan rumah Soekarno. Dalam keadaan Soekarno sedang sakit, ia pun menunggu sampai Hatta datang untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. karya indah Tuhan
Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Tempat lahir beta dibuai dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua sampai akhir menutup mata. Merdeka! Merdeka! Kita